Jadi lah musuh gue nih. Film ini diawali dengan diperkenalkannya seorang murid yang bernama Yunsu. Di sana Yunsu merupakan murid pindahan dari sekolah lain. Maka dari itu ini adalah hari pertama Yunsu bersekolah di sekolah barunya. Namun ternyata di sekolah barunya itu banyak murid bangor, termasuk dengan gurunya juga sangat kejam ketika menghukum. Bahkan jika terlambat datang maka guru akan menghukum mereka dengan cara dihajar menggunakan tongkat bisbol. Ketika sampai di kelas, Yunsu pun memperkenalkan dirinya ke semua murid di sana. Lalu ia disuruh duduk di samping murid yang bernama Hamburger. 니들은 인생이 즐겁지? Ketika jam pelajaran dimulai, ternyata Yunsu sangat pintar untuk menjawab soal-soal dari gurunya. Bahkan Yunsu juga multiplayer karena ia juara 1 ketika bertanding lomba lari dengan para murid di sana. Kemudian ketika di rumah, Yunsu langsung berlatih taekwondo dengan ayahnya yang merupakan seorang sensei di perguruan taekwondo. Di sini ternyata Yunsu sangat mengidolakan Bruce Lee karena menyukai dengan gaya bertarungnya yang selalu teriak wacau. Keesokan harinya di sekolah, tiba-tiba Jong-hun yang merupakan orang terkuat di sekolah itu datang ke kelasnya Yunsu. Dan kedatangannya ternyata hanya ingin mengajak Wong-sik untuk duel karena ia merupakan orang terkuat di kelas ini. Namun Wong-sik menolaknya karena ia belum siap untuk gelut dengannya. 직세, 이번엔 이겨야지. 조카 이 씨발로마. Setelah itu seorang murid bernama Cipeng datang menghampiri Yunsu. Di sana Cipeng langsung memeriksa tasnya Yunsu dan berharap menemukan uang di dalam tasnya. Namun ternyata di dalam tas itu tidak ada uang sama sekali, yang membuat Cipeng pun marah dan langsung menghajar Yunsu di sana. Namun Wong-sik yang melihat itu langsung menyuruh Cipeng untuk berhenti sok jagoan. Mendengar itu tentu saja Cipeng pun marah dan langsung mengajak Wong-sik untuk duel. Di sini ternyata Cipeng merupakan murid yang tidak naik kelas, sehingga ia pun pepelantongan di sana karena merasa umurnya lebih tua dibandingkan mereka. 야이 씨발로마 어서 방방 떠. 개기지 마라. Kemudian di jam olahraga, Wong-sik dan teman-temannya bermain bola basket. Namun tiba-tiba salah satu murid ada yang cedera. Mengetahui itu, Wong-sik pun langsung menyuruh Yunsu untuk menggantikannya. Di sini ternyata Yunsu juga jago bermain basket, sehingga ia pun dengan sangat mudahnya memenangkan pertandingan itu. Akibat hal itulah Yunsu dan timnya langsung merayakan kemenangan mereka dengan pesta makan dan mabok bersama. Namun si Hamburger maboknya terlalu kencang dan ia pun membuat keributan di sana. Akibat hal itulah Yunsu dan yang lainnya pun diuudag oleh mereka. Setelah kejadian tadi, hubungan Yunsu dengan Wong-sik semakin akrab. Keesokan harinya di bis, Yunsu melihat cewek cantik yang bernama Eunju. Namun terlihat di sana Eunju sedang diganggu dan digodai oleh murid cowok kelas 3. Yunsu yang melihat itu langsung berusaha menolongnya dan meminta tasnya Eunju dikembalikan. Mendengar itu si tukang bully menolaknya. Namun tiba-tiba Wong-sik datang dan langsung menghajar tukang bully itu sehingga terjadilah kerusuhan di sana. Yunsu yang melihat itu memutuskan untuk kabur dari mereka. Namun sayangnya Yunsu terpojok dan tidak bisa kabur kemana lagi. Mengetahui itu Yunsu pun terpaksa harus melawan mereka. Namun tiba-tiba Wong-sik datang dan langsung menghajar tukang bully itu menggunakan batu. Hingga akhirnya Wong-sik pun berhasil membantai mereka. Setelah itu Yunsu mengajak Eunju dan Wong-sik pergi ke warung. Di sana mereka pun berkenalan satu sama lain. Kemudian saat di sekolah, murid-murid kelas 3 datang ke kelas untuk mencari Wong-sik dan Yunsu karena telah berani menghajar balad-balad mereka. Akibat hal itulah Yunsu dan Wong-sik pun ditenggelam di sana. Di sini mereka berdua pun terdiam dan berusaha untuk tidak melawan mereka. Namun tiba-tiba Wong-sik sudah tidak tahan lagi dan ia pun langsung menghajar balik. Akibat hal itulah Wong-sik pun langsung dikeroyok lagi oleh semua murid di sana. Begitu juga dengan Yun-suk yang dikeroyok juga karena ingin membantu Wong-sik.
Dan akibat kejadian itu mereka pun dihukum untuk nonggeng di lorong kelas selama 6 jam. Setelah pulang sekolah, Yunsu tidak sengaja bertemu lagi dengan Eunjin. Di sana Yunsu semakin suka kepadanya, bahkan ia juga rela membelikan payungnya agar si Eunjin tidak kehujanan setelah turun dari bis. Keesokan harinya, Wong-sik dimarahi oleh gurunya karena ketahuan membawa komik hentai. Lalu gurunya menyuruh Wong-sik untuk mengaku tentang siapa pemilik komik itu. Awalnya Wong-sik tidak mau mengaku, namun karena terus ditampar, akhirnya Wong-sik pun mengaku dan mengatakan kalau komik itu miliknya Hamburger. Mengetahui itu, gurunya langsung menghampiri Hamburger dan memaksanya untuk memakan komik itu. Akibat kejadian tadi, Hamburger pun menjadi baut kepada Wong-sik dan hubungan mereka pun kini menjadi renggang. Ketika Yunsu dan Wong-sik ngobrol santuy, tiba-tiba Eunju datang dan memberikan sebuah kado kepada Wong-sik. Yunsu yang melihat itu tentu saja sakit hati karena cewek idamannya telah jatuh cinta kepada temannya sendiri. Lalu Yunsu pun pergi dari sana. 아니야, 됐어. Kemudian malam harinya Yunsu pergi ke klub malam. Di sana ia malah semakin terpukul karena melihat kemesraan Wong-sik dengan Eunju. Mengetahui itu, Yunsu pun langsung pergi dan memilih pergi ke kedai langganannya. Namun ternyata pemilik kedai itu menyukai Yunsu dan ia langsung mengajaknya untuk celepot. Mendengar itu, Yunsu pun langsung gaskeun. Keesokan harinya di sekolah, Yunsu dan Wong-sik mencoba menyapa Hamburger. Namun Hamburger mengabaikannya karena masih marah akibat kejadian kemarin telah dipitnah. Bahkan Hamburger juga kini telah bergabung dengan gengnya Jonghoon yang merupakan kakak kelasnya mereka. Ketika di dalam kelas, tiba-tiba Jonghoon datang dan membuat kerusuhan di sana. Bahkan Yunsu dan Cipeng juga sempat dihajar olehnya. Namun di sini Yunsu tidak berani untuk melawannya. Tidak lama kemudian Wong-sik datang dan membubarkan mereka. 한판 쪼개볼까? Kemudian ketika jam pelajaran dimulai, Cipeng tiba-tiba menusuk salah satu murid di sana menggunakan pulpen. Di sini tidak diketahui alasan Cipeng menusuk murid itu. Kemungkinan ia melakukan itu karena efek tidak naik kelas yang membuatnya sedikit gila, stres, dan kejam. Akibat kejadian tadi, wali kelas mereka ditampar oleh kepala sekolah karena tidak bisa mendidik murid-muridnya dengan baik. Setelah pulang sekolah, Yunsu sedang sesapedahan. Namun ia tidak sengaja melihat Wong-sik sedang bertengkar dengan Eunju. Di sini ternyata mereka berdua sudah berpacaran. Dan ketika malam harinya, Yunsu pun menghampiri Eunju dan menanyakan mengapa dirinya menangis. Di sini Eunju tidak mau memberitahukannya dan ia pun hanya mengatakan kalau ia hanya kelelahan saja. 우식이랑 잘 안 되니? 내일 비 올 건가 봐. Setelah itu mereka pun makan bersama. Di sini Eunju mengatakan kalau ia menyukai Yunsu. Mendengar itu, Yunsu pun terlihat riang gembira dan menjawab kalau ia juga suka kepadanya. Mengetahui itu, Eunju langsung menyuruh Yunsu untuk mengembalikan pulpennya kepada Wong-sik. Dan hal itu Eunju lakukan untuk ngetes Yunsu apakah dirinya benar-benar suka kepadanya. Dan keesokan harinya tanpa basa-basi, Yunsu pun langsung mengembalikan pulpen itu kepada Wong-sik. Di sana Yunsu juga mengatakan kalau ia sudah jadian dengan Eunju. Mengetahui itu, Wong-sik pun langsung menanyakan apakah Yunsu sudah menidurinya. Dan ternyata pertanyaan itu membuat Yunsu marah dan ia langsung menghajar Wong-sik sehingga terjadilah baku hantam di sana. 알았어, 나봐. Di tengah pertarungan, tiba-tiba guru datang dan menghentikan perkelahian mereka. Di sana Yunsu dan Wong-sik pun ditampar beberapa kali oleh guru. Namun Wong-sik mulai tidak tahan dengan tamparan itu sehingga ia pun mencoba melawannya. Namun si guru tentu saja tidak terima dan langsung menghajar mereka berdua di sana. Kemudian malam harinya Yunsu mengajak Eunju jalan-jalan. Dan dari sinilah awal mula mereka berpacaran seperti orang pada umumnya. Bahkan Yunsu juga sudah berani untuk mencelepotnya. Keesokan harinya ketika di kantin, Hamburger tiba-tiba marah karena melihat Wong-sik telah duduk di kursinya. Bahkan di sana Hamburger langsung menyiramnya menggunakan air. Namun untungnya Wong-sik jago dan bisa menghindar dari air itu. Wong-sik mengajar Hamburger hingga bonyok. Dan setelah kejadian itu, si Hamburger langsung mengadu kepada Jonghoon untuk membalas perlakuan Wong-sik kepadanya. Lalu Jonghoon menghampiri Wong-sik dan mengajaknya untuk duel kali ini. Awalnya Wong-sik menolaknya karena tidak mau gelut dengannya.
Namun Wong Sik langsung marah ketika Jong Hun menghinanya dengan sebutan anak pelayan. Akibat hal itulah Wong Sik pun menantangnya duel di atas gedung sekolah. Lalu pertarungan pun terjadi dan semua murid langsung membuat lingkaran agar Wong Sik dan Jong Hun tidak ada yang kabur. Terlihat pertarungan itu sangat sengit karena Jong Hun dan Wong Sik sama-sama kuat. Di tengah-tengah pertarungan Wong Sik berhasil membuat Jong Hun terpojok. Namun tiba-tiba salah satu murid menendang tangannya Wong Sik dan membuatnya kesakitan. Lalu Jong Hun pun mengambil kesempatan itu untuk mengalahkan Wong Sik. Hingga akhirnya Wong Sik pun kalah dalam pertarungan itu. Yun Su yang melihat itu hanya bisa terdiam saja karena tidak ingin ikut campur dan mempunyai masalah lagi. Lalu Yun Su mencoba membantunya untuk berdiri. Namun Wong Sik ternyata memutuskan untuk keluar dari sekolahnya akibat dirinya yang kalah dari pertarungan tadi melawan Jong Hun. Meskipun sebenarnya pertarungan itu curang. Setelah kepergian Wong Sik, kini kelas itu diambil alih oleh Hamburger dan ia pun langsung membuli semua murid di kelasnya. Di sisi lain Yun Su mendapatkan kabar kalau Eunju telah pergi bersama Wong Sik. Lalu Yun Su pun pergi ke rumahnya Eunjin untuk memastikannya dan ternyata benar Eunjin tidak ada di rumahnya. Mengetahui itu Yun Su pun merasa kecewa kepada Eunju karena telah mengkhianati cintanya yang tulus. Akibat kejadian itu Yun Su yang sakit hati dan galau tidak fokus untuk belajar. Bahkan saat di rumah Yun Su dimarahi juga oleh ayahnya karena nilainya yang jeblok. Dan karena itulah Yun Su pun depresi dan ia langsung pergi ke atas gedung untuk melakukan bunuh diri. Namun tiba-tiba ia mengurungkan niatnya karena teringat ada sesuatu yang masih belum ia lakukan. Dan keesokan harinya di sekolah Yun Su berpapasan dengan Jong Hun. Di sana Jong Hun berniat ingin menghajarnya, namun untungnya si Hamburger mencegahnya. Setelah kejadian itu pun sakit hati Yun Su semakin berlarut. Ia pun langsung berlatih dengan keras karena ia bertekad ingin mengalahkan Yun Su menggunakan tangannya sendiri. Bahkan ia juga sempat membeli double stick untuk menggunakannya saat berlatih. Hingga keesokan harinya terlihat salah satu murid sengaja melemparkan sebuah minuman ke arahnya Jong Hun. Di sini Jong Hun pun tentu saja tidak terima dan langsung mencari siapa pelakunya. Terlihat semua murid ketakutan dan pelakunya juga tidak berani untuk mengaku. Mengetahui itu Jong Hun pun marah dan akan mengajar semua murid di sana jika tidak ada yang mau mengaku. Lalu Hamburger yang melihat itu langsung berusaha menenangkan amarahnya Jong Hun. Namun Jong Hun tidak mau dinasihati dan ia langsung menghajar Hamburger juga di sana. Yun Su yang melihat balanya dihajar tentu saja tidak terima dan ia langsung menantang Jong Hun untuk baku hantam saja di atas gedung. Dan ketika di tangga, Jong Hun langsung mengeluarkan double sticknya untuk memukul kepala si Jong Hun yang kuat. Dan pertarungan mereka pun terjadi. Di tengah-tengah pertarungan Wong Sik berhasil membuat Jong Hun terpojok. Namun seperti biasa balad-baladnya Jong Hun turun tangan untuk ikut membantunya. Sehingga terjadilah pertarungan Solo versus 10. Di sini Yun Su tidak menyerah dan terus berusaha untuk mengalahkan mereka. Singkat cerita akhirnya Yun Su pun berhasil membantai mereka. Lalu Yun Su pun berjalan perlahan untuk keluar dari sekolahnya. Namun tiba-tiba ia memecahkan kaca sekolah sambil mengatakan kalau semua sekolah di Korea memang sialan. Beberapa hari setelah kejadian itu ayahnya Yun Su dan Yun Su datang ke rumah sakit untuk meminta maaf kepada orang tuanya Jong Hun atas perlakuan anaknya itu. Dan setelah pulang dari sana ayahnya menanyakan apakah Bruce Lee akan masuk ke perguruan tinggi. Dan setelah beberapa tahun kemudian Yun Su pun masuk ke perguruan tinggi yang ternyata si Hamburger juga bersekolah di sana. Mengetahui itu Yun Su pun langsung mengajaknya ngobrol. Lalu Hamburger mengatakan kalau ia pernah melihat Eunju di tempat ini. Mengetahui itu Yun Su pun langsung menunggu di tempat itu hingga malam demi bisa bertemu dengan Eunju. Namun sayangnya Eunju tidak ada di sana.
Setelah itu Yunsu memutuskan untuk pulang. Dan ketika di dalam bis, Yunsu melihat Enju ada di sana. Mengetahui itu, ia pun langsung menghampiri dan menanyakan kabarnya. Namun di sini Yunsu tidak menanyakan alamat rumahnya. Lalu bis pun berhenti dan Enju terlihat ingin ngomong sesuatu kepada Yunsu. Namun sayangnya ia tidak jadi. Dan keesokan harinya Hamburger mengajak Yunsu ke bioskop untuk nonton film Jackie Chan. Lalu Yunsu pun mengatakan kalau ia tidak tertarik dengan film lain selain film Bruce Lee. Setelah itu film pun diakhiri dengan Yunsu yang mengeragakan gaya gelut Bruce Lee dan film pun tamat. Mantap.